berarti 1 MKKS ya? Iya, betul. Baik, terima kasih informasinya. Siap. Ini biasanya kalau nggak COVID begini kita undang Pak Kris. Enak ini ya kan? Di Bandung, apa ketemu di Jakarta gitu. Aduh, karena COVID begini ya, kita maklumi ya Bapak Ibu ya. Kita ketemunya lewat video call, tidak lewat video call dan sebagainya. Pengennya ketemu langsung kan ngobrolnya enak gitu. Betul. Ya, jadi ini baru kategorinya ya. Nanti tolong disampaikan ke anak buah Bapak bahwa yang sebaiknya yang disetujui atau diverifikasi itu yang jangan yang udah punya DTKS gitu, karena pasti akan kita SK-kan. Sayang nanti. Itu ya. Lanjut Randy. Mas. Bukan PIP ini ya itu Pak ada 6 Pak secara garis besar. Yang pasti yang perlu saya ingatkan PIP ini tidak untuk SPP Pak. Itu yang perlu saya ingatkan gitu. Udah SPP-nya ya Pak Kris ya. Betul. Nah, nanti bisa sinergi lah yang kita harapkan ya, anaknya bisa karena tidak mampu bajunya layak, bukunya nggak terkendala ya kan, isinya bagus buat jajan yang berguna di sekolah gitu kan. Tapi juga yang lainnya memang 1 juta ini nggak cukup nih Pak Kris. Kalau 1 juta buat semuanya nggak cukup ini, nggak tahu nih gimana cara ngaturnya anak-anak ini, apakah mau beli baju semua selama 3 tahun gitu ya. Mohon izin ini, saya juga pengen dapat gambaran. Memang tapi unit costnya cuma 1 juta Pak, tapi kalau dihitung secara 3 tahunan, anak-anak itu akan dapat 3 juta full memang. Salah satu semesternya atau semester awalnya bisa jadi ada yang dibayar di SMP. Jadi sebenarnya memang tahunan secara unit cost. Ya sebenarnya untuk ini baju, beli tas gitu ya. Apalagi itu? Bukan beli mobil ini, bukan ini nggak mungkin beli mobil ini. Ini gambarnya apa sih ini? Buat transport. Astagfirullahaladzim, bisa sampai lupa. Oke, lanjut Mas Randy. Nah ini tadi Pak Kris ya, tadi yang peruntukan tadi itu dimasukkan dalam format yang katakanlah selebaran itu form isian dari itu di sekolah, mantap itu Pak, ya kan? Hilang suaranya. Nanti dikompilasi, apalagi kalau tim kan. Halo tes, suara saya masuk Pak? Ya ada. Halo tes. Baik, terima kasih. Ya siap. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Randy. Ini Pak Kris, satu lagi. Ini semacam tata kelola sekarang Pak Kris. Ya. Kami dalam konteks pengusulan mohon dilengkapi dengan SK pengurusan Bapak. Gitu ya. Jadi ada SK pengurusan yang kami harapkan ada SK-nya secara juklak juga demikian. Minimal ada ketua atau ketua, kemudian ada anggota atau tim gitu ya. Silakan mau digabungkan antara SMA, SMK, SLB dengan KJD-nya, monggo. Yang penting itu melengkapi usulan Bapak. Gitu. Kami sangat tunggu data ini Pak, SK ini ya. Sehingga clear Pak, mungkin selama ini belum ada, kabupaten kota udah ada semua nih Pak izin. Itu Pak Kris ya, mohon bantuannya ya Bapak ya. Ya Bapak. Boleh ditetapkan oleh kepala dinas boleh, gubernur juga boleh ya Pak, atau kepala dinas Bapak atas nama kepala dinas juga boleh. Gitu ya. Lanjut Mas. Ini tadi saya sudah jelaskan bahwa DTKS yang kami pairingkan itu sebenarnya adalah hasil dari DTKS ini Pak. Di SMA itu hasil pemadanan masuk SK3. Di SMK masuk SK2. Gitu. Artinya anak-anak yang hasil pemadanan sudah kami SK-kan di SK3 dan SK2 tadi. Gitu ya. Nah, sebenarnya yang perlu saya sampaikan di sini Pak, yang melakukan pemadanan, yang melakukan pairing, yang melakukan join data antara DTKS dengan Udik adalah Pusdatin Pak. Jadi bukan kami langsung. Yang melakukan Pusdatinnya Kemensos, Pusat Data dan Informasi maksud saya,
Pusdatinya Kemensos dan Pusdatinya Kemdikbud. Kami hanya menerima data, menerima hasil pemadanan. Yang itulah kemudian kami verifikasi kelengkapannya, kemudian kami SK-kan. Itu Bapak. Jadi yang penting saya sampaikan adalah selanjutnya Ren. Selanjutnya, demikian juga dari usulan provinsi Pak Kris, Bapak sekalian, yang kami verifikasi sahnya tidaknya data untuk dapat PIP adalah hanya atributnya, bukan atas kelayakan atau tingkat ekonomi yang diusulkan oleh provinsi, bukan ya. Kami hanya memverifikasi nicknya cocok tidak, sama apa tidak, namanya ada apa tidak, sesuai dengan dapudik apa tidak ya, lengkap apa tidak, kemudian tanggal lahirnya salah apa tidak, masih dalam kurun waktu usia 2 tahun apa tidak, kemudian format tanggalnya, kemudian nama ibu kandung ini bapak yang sering kosong ya, yang sering tidak diketahui bahkan atau ya kosong lah ya, sehingga tidak bisa kita SK-kan karena kelengkapan field ini Pak. NISN juga demikian, NISN-nya double apa tidak. Nah ini yang belum menjadi perhatian Bapak Kris, Pak Kris izin. Ini data double di kita banyak Pak. Artinya satu anak itu sebenarnya secara fisik itu satu, tetapi NISN-nya bisa jadi 2 atau 3. Gitu. Ini yang perlu kita mulai bersihkan lah, udah nggak zamannya ini ya kan. Apa ada data double seperti ini. Sebenarnya nanti kalau yang kita cleansing secara manual akan ketemu Pak. NISN-nya memang beda, tetapi anaknya sebenarnya sama. Mirip-mirip karena ibunya sama, tanggal lahirnya sama dan sebagainya. Cuma kebetulan aja didatakan data secara dapatnya berbeda. Ini juga menjadi kunci kami Pak, menjadi variabel utama dalam kami melakukan verifikasi pada data soal penerima PIP, termasuk dari provinsi, bahkan pemangku kepentingan. Jadi bukan berarti yang usul dari pemangku kepentingan, misalnya Komisi 10 dalam hal ini, langsung di SK, tidak. Kami juga cek atas kelengkapan datanya. Tadi ya, kalau anak yang NISN-nya juga salah, ya tentu kami tidak SK-kan, kami laporkan, kami sampaikan ke pemangku yang bersangkutan, ini tidak bisa SK, nggak ada nih, nggak jelas anaknya di mana, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira itu, ya. Lanjut, Mas Randy. Ini koordinasi ya, mungkin bisa dilakukan Pak Kris dan teman-teman dari Dinas Provinsi, Pak. Tadi saya sampaikan banyak sekali ada data DTKS yang tidak sesuai, dalam pengertian ada yang miskin belum masuk DTKS, ada juga orang yang kaya masuk DTKS. Nah, gunanya itulah, mohon izin Bapak, kalau bisa disempatkan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk memverifikasi ini. Apalagi ada data masukan dari sekolah. Wah, mantap itu, ya kan? Ada rekap sekolah, ini miskin, ini tidak miskin. Wah, cocok gitu. Ketemu, ajak rakor Pak, ajak rakor saja ini. Dinas Sosial ini, kan boleh tuh Pak. Ajak rakor Dinas Sosial ini dengan DTKS ini sudah cocok belum dengan kondisi di lapangan yang usulan dari sekolah, bagaimana solusinya dan sebagainya, ini bisa diupdate Pak sebenarnya. Artinya data dari sekolah bisa digunakan untuk mengupdate salah satunya. Bahan mengupdate atau data sekunder untuk update DTKS. Gitu Pak ya. Karena kalau udah DTKS masuk ke DTKS ini, semua bisa jadi akan menerima bantuan. Ya PKH-nya mungkin masuk, Raskin-nya juga masuk, KIP-nya terima dan sebagainya. Itu Pak ya. Mudah-mudahan anak di Kaltim ini, ya harapan saya sih mudah-mudahan di Samarinda, wong suki-suki kabeh lah ya. Amin. Amin ya Pak Kris ya. Kota besar, ada kota pelabuhan, kota bandara, wes mantap kalau Samarinda. Pokoknya jangan sampai ada yang DO Pak Kris. Berarti tantangan Pak Kris, izin. Pak Kris. Ya, Pak. Tantangannya Bapak itu anak SMA DO-nya sama dengan 0. Salah. Itu Pak, itu amanah tadi tercapai itu Pak. Ini mekanisme satu lagi. Nah ini tahapan dari DTKS yang dilakukan oleh Kemensos Bapak Ibu ya. Nanti kami berikan slide tambahan, materi tambahan untuk Pak Kris dan sebagainya. Bagaimana Kemensos memverifikasi data DTKS. Ada aturannya. Sehingga kita bisa tahu di mana posisi kita bisa masuk memberikan data, bisa mengupdate informasi dan sebagainya. Gitu ya Pak Kris ya. Ya, Pak. Lanjut.
Apalagi nih, udah belum Ren? Oh, banyak banget tuh Ren. Udah mau jam 2:30 nih, ngantuk ini. Bapak Ibu dengar suara saya nggak ya? Jangan-jangan ngantuk semua ini. Jelas, jelas, jelas. Jelas Pak, dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut Pak, sampai jam 4 waktunya. Sampai jam 4. Ya Allah, suka banget ya. Ini ngopi break apa enggak? Ngopi apa enggak ini kita? Baik, sedikit lagi Bu, Bapak Ibu izin. Dari paparan ini atau slide ini yang perlu saya sampaikan adalah ini Pak. Semua siswa yang diberikan atau yang masuk dalam SK atau poinnya yang masuk ke Sipintar sudah kami buatkan rekeningnya semua. Itu ya. Ini yang penting saya sampaikan. Jadi tidak ada anak penerima PIP yang rekeningnya belum ada tuh nggak ada. Pasti udah benar-benar bahkan uangnya udah kami salurkan. Uangnya justru kami salurkan ke rekening itu. Sehingga nggak mungkin ada SK terbit ke Sipintar, apalagi udah masuk ke Sipintar nggak ada nomor rekeningnya, itu keliru itu. Biasanya nih katakanlah CS di bank mulai dia nggak tahu, duitnya belum masuk, rekeningnya belum ada, itu yang keliru Pak ya Bapak Ibu ya. Aku tadi mau nanya kamu, Sipintar ada rekeningnya pasti ada uangnya. Ke bank begitu udah tanggal pencairannya siap dicairkan tanggal berapa gitu harusnya udah ternyata nggak masuk. Saya sampaikan Bapak Ibu, strategi atau tipsnya datang ke bank adalah menggunakan atau mengacu pada tanggal SK. Jadi begini Pak Krizin, misalnya tanggal SK tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober misalnya, atau 1 kemarin 1 September. Tanggal 1 September SK keluar atau tertanggal SK-nya, tertanggal SK-nya tanggal 1, maka halo Pak, maka setelah 15 hari itu dana pasti sudah masuk ke rekening siswa. Karena mekanisme begitu Pak, dari KPPN kita cairkan dana masuk ke rekening Puslapdik dulu Pak, rekening besar, rekening kami, rekening giro, kemudian setelah pembuatan rekening selesai, setelah proses administrasi selesai semuanya, pemetaan juga dilaksanakan, maka dalam maksimal 15 hari dana udah masuk ke rekening siswa, begitu. Ancer paling lama atau 15 hari, pasti udah masuk harusnya. Begitu. Kalau ada PNI di Kalimantan sana, di Samarinda yang ngomong atau menyampaikan informasi dananya belum masuk, belum cari, itu bohong, itu salah. Cek saja, ya Bu ya, poinnya itu. Lanjut. Ini SK, saya pikir di Samarinda udah punya internet semuanya Bapak Ibu ya Pak Kris ya. Iya. Udah bisa buka Sipintar semuanya, sekolah-sekolah ya. Tolong kepala sekolah jawab tuh. Kepala sekolah jawab tuh. Ayo Pak sekolah. Sudah. Bisa ya Bu ya Pak ya. Jangan alasan nggak punya kuota ini. Sudah. Terima kasih. Artinya kami pengen tegaskan bahwa penyampaian SK hanya Sipintar Pak. Sipintar ke Bapak sekalian, Bapak Ibu bisa lihat semua di situ Sipintar gitu ya. Disampaikan semua. Lanjut Mas Randy, terima kasih informasi Bapak Ibu konfirmasi mengenai Sipintarnya. Lanjut Mas Randy. Oke. Sedikit saya jelaskan mengenai aktivasi rekening, pencairan dan penarikan, ya. Bapak Ibu, secara terminologi PIP ini yang kita pahami adalah kalau dari kami itu sifatnya istilahnya menyalurkan, gitu ya. Jadi kami sudah menyalurkan PIP-nya. Kemudian dari sisi bank harusnya mencairkan, gitu ya. Dari sisi sekolah atau siswa juga mencairkan. Jadi dana PIP itu sebenarnya sudah kami salurkan, gitu ya, sampai ke SK, sampai ke Sipintar tadi. Itu terminologi penyaluran. Kemudian terminologi pencairan dilakukan oleh sekolah atau siswa. Dalam hal ini sekolah kalau kolektif, kalau secara surat kuasa, kalau siswa langsung oleh siswa secara langsung, gitu ya. Nah, untuk rekening baru, karena ini penyaluran pakai rekening, maka rekening baru yang kami create, kami buat semua secara besar. Katakanlah SK1, SK3 secara nasional siswanya 800.000. Itu kami buatkan rekening semua selalu sebanyak 800.000 itu. Kami buatkan jebret Kalimantan Timur, katakanlah 200.000 misalnya ya. 200.000 masuk ke Kalimantan Timur, 10.000 masuk ke Samarinda kota. Nah,
Nah, yang rekening ini itu udah kami bukakan rekening yang untuk 10.000. Katakanlah yang dari 10.000 rekening yang uang yang kami setorkan ke rekening ini 5.000-nya adalah rekening baru. Nah, rekening baru itu harus diaktifasi. Prosesnya ini, tahapannya ini yang di bintang-bintang ini. Nah, yang pengen kami tegaskan sekali lagi adalah ketentuan dokumen atau identitas dokumen siswa yang menjadi persyaratan hanyalah salah satu dari dokumen KTP atau KIP atau kartu pelajar atau kakak. Jadi sebenarnya salah satu saja, bukan semuanya dokumen diminta bank, gitu ya. Ini kadang-kadang bank mintanya banyak ya, Pak, Bapak Ibu ya. Kita minta kakak, KTP orang tua, KTP ibu, KTP bapak. Wah, ini nggak sesuai ketentuan. Ketentuannya ini, kalau untuk pencairan atau aktivasi rekening secara langsung oleh siswa. Nah, kemudian pencairannya juga demikian. Nah, mohon izin materi share, siap nanti share. Ya, mohon izin yang lain dimut dulu. Ya, ini ketentuannya. Demikian juga dengan penarikan dana. Cuma kalau penarikan dana lebih gampang lagi. Ketika aktivasi sudah dikasih buku tabungannya, kemudian kalau penarikan dana tinggal bawa bukunya sama identitas siswa tadi. Boleh KTP, boleh KTP tadi salah satu saja. Kami tidak menuntut lebih banyak dari itu, kecuali datanya beda. Nah, saya nggak tahu ini. Ini katanya ada alasan bank mengapa minta kakak segala, minta KTP ibunya. Karena data yang didapodik dan SK itu dengan data KTP-nya atau data kartu pelajarnya berbeda. Sehingga bank meminta dokumen lain sebagai pembanding katanya. Dia bilang begitu. Nanti kita klarifikasi ke bank. Mas Randy, untuk yang bank siapa yang hadir? Mas Randy? Iya, Pak. Untuk petugas bank BNI siapa yang hadir di sesi kita? Mas Boni, cuman saya juga belum follow up lagi nih mau hadir jam berapa, karena sedang ada Vicon biasanya Pak, mereka. Pak Boni tadi lapor ke saya akan diisi oleh BNI dari wilayah Kaltim. Saja. Oh ya, berarti saya harus tanya siapa Pak. Tolong diingatkan lagi biar saya selesai langsung melayani BNI bisa masuk karena kepala sekolah ini sudah siap nih ya. Tadi ya. Iya Pak. Baik, makasih. Jadi poinnya itu sekalian. Ini yang saya jelaskan terkait dengan proses aktivasi. Nah, bagi rekening yang sudah diaktifasi di tahun sebelumnya, katakanlah 2019, anak ini dapat PIP, 2020 dapat lagi, biasanya di SK1, SK2 itu, yang menggunakan rekening lama, rekening yang sudah aktif, maka tidak perlu lagi aktivasi ulang. Tinggal narik, tinggal ngambil duitnya, gitu ya, di bank. Apalagi yang udah punya ATM, tinggal narik uangnya di ATM ataupun langsung ke teller di bank masing-masing, gitu ya. Nah, saya pengen ngasih informasi yang penting begini Bapak Ibu. Tadi terhadap rekening yang kohort, rekening yang sudah aktif diaktifkan di 2019 misalnya, kemudian di 2020 juga dapat uang lagi, uang baru PIP di tahun 2020, tetapi di status si pintarnya rekening atas nama tadi sudah cair, betul. Karena apa? Mengapa statusnya sudah cair padahal uangnya baru masuk di 2020 misalnya ya? Karena status rekening yang kita upload, yang kita pasang di si pintar adalah berdasarkan tanggal aktivasi di rekening awal, yaitu 2019 ya. 2019 rekening udah aktif, loh, karena itu status di PIP, di sisi pintarnya aplikasi itu adalah rekening atau sudah cair. Tetapi belum tentu dananya sudah dicairkan, Pak. Bisa jadi status rekeningnya cair tapi dananya belum ditarik. Ini. Oleh karena itu mohon tolong dicek ke siswanya masing-masing. Dicek ke anaknya. Bagaimana PIP-nya yang tahun 2020 yang SK1 SK2 ini, SK awal itu udah dicairkan apa belum? Ditarik apa belum uangnya? Nah, nanti didata oleh Bapak Ibu kepala sekolah, dilaporkan ke data konfirmasi yang ada di pintar. Jadi itu Bapak sekalian, jangan curiga juga. Ini kok anaknya belum mencairkan ya uang 2020, statusnya kok cair. Nah, ini yang menjadi perhatian kami. Jangan sampai salah misinformasi nanti sudah salah informasi begini langsung
woro-woro di koran, wah nanti jadi repot ya Pak Kris ya. Kita pahami dulu bahwa untuk yang rekening lama, rekening yang untuk penerima yang kohort, penerima yang menerima 2 tahun anggaran, itu kami gunakan rekening yang sama atau rekening yang lama yang diaktifasi. Sehingga di si pintarnya, Bapak Ibu silakan buka, statusnya menjadi sudah cair gitu. Nah, ini posisinya atau kondisinya berbeda dengan dananya. Oleh karena itu Bapak Ibu, paling tepat mengecek rekeningnya atau dananya ada apa tidak adalah dengan mengeprint buku simpelnya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan di awal, buku simpel jangan sampai nggak punya. Takutnya terjadi begini, dia nerima 2 tahun anggaran,